Shalom bagi kita semuanya. Semoga hari ini menjadi hari sukacita bagi kita. Mari kita mendengarkan suara Tuhan melalui renungan hari ini. Judul firman Tuhan untuk kita, Tuhan tidak pernah terlambat. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Dimanapun saudara berada, mungkin di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, atau mungkin sedang menghadapi pergumulan. Kiranya renungan ini menguatkan hati dan meneguhkan iman saudara. Tema renungan hari ini adalah Tuhan tak pernah terlambat. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bertanya, Tuhan, sampai kapan aku harus menunggu? Ada yang sudah lama berdoa agar dapat pekerjaan. Ada yang memohon kesembuhan, tetapi belum melihat perubahan. Ada yang menantikan pasangan hidup, menunggu pemulihan keluarga, atau berdoa agar anak kembali kepada Tuhan. Semakin lama kita menunggu, semakin mudah hati dipenuhi rasa kecewa. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan mendengar doaku? Apakah Tuhan masih peduli padaku? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bekerja sesuai waktunya yang sempurna. Waktu Tuhan mungkin berbeda dengan waktu kita, tetapi waktunya selalu yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata bahwa segala sesuatu terjadi menurut keinginan kita, tetapi menurut masa dan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Kita sering ingin jawaban cepat, tetapi Tuhan lebih memperhatikan pertumbuhan iman kita daripada sekedar kenyamanan kita. Saat kita menunggu Tuhan sedang bekerja, mungkin kita tidak melihatnya, tapi Dia sedang membuka jalan, membentuk karakter, menguatkan iman, dan mempersembahkan berkat yang tepat. Karena itu jangan mengukur kasih Tuhan dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Ukurlah kasih Tuhan melalui salib Kristus. Jika Tuhan rela memberi anaknya yang tunggal bagi kita, tentu Dia tidak akan meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan. Hari ini mari kita belajar mengapa Tuhan terkadang membuat kita menunggu dan bagaimana kita tetap memiliki iman selama masa penantian itu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kita untuk menerima firman-Nya. Apa Tuhan mengizinkan kita menunggu? Saudara-saudari yang terkasih, menunggu ada hal yang tidak mudah. Hampir semua orang menyukai jawaban yang cepat. Kita hidup di zaman serba instan. Makanan bisa dicepat dalam hitungan menit. Informasi bisa diperoleh dalam hitungan detik. Dan komunikasi berlangsung begitu cepat. Namun iman tidak dibentuk melalui proses yang instan. Tuhan sering memakai waktu penantian untuk membentuk anak-anak-Nya. Pertama, penantian membentuk karakter. Seringkali kita lebih fokus pada berkat yang kita minta daripada pribadi yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita atau memberikan kita sesuatu, Dia juga ingin menjadikan kita pribadi yang siap menerima berkat. Emas harus dimurnikan dalam api sebelum menjadi indah. Demikian pula hidup kita. Tuhan memakai proses untuk mengikis kesombongan, melatih kesabaran, mengajarkan kerendahan hati, dan menumbuhkan iman. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata bahwa pencobaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Jadi ketika kita menunggu, jangan hanya berkata, Tuhan kapan Engkau menjawab doaku? Tapi belajarlah bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku selama masa penantian ini? Penantian mengajarkan kita bersandar kepada Tuhan. Ketika semua pintu tertutup, kita belajar bahwa hanya Tuhan yang sanggup membuka jalan.
Seringkali manusia baru sungguh-sungguh mencari Tuhan ketika kekuatannya sendiri sudah habis. Padahal Tuhan rindu agar kita bersandar kepadanya setiap hari, bukan hanya saat menghadapi kesulitan. Mazmur 68 berkata, "Percayalah kepadaku setiap waktu, hai umatku. Curahkanlah isi hatimu di hadapanku. Allah ialah tempat perlindungan kita." Menunggu mengajarkan kita untuk berdoa lebih sungguh-sungguh, membaca firman dengan lebih tekun, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Penantian menyatakan kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sengaja tidak bertindak secepat yang kita inginkan, supaya ketika pertolongannya datang semua orang tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Kisah Lazarus dalam Yohanes 11 adalah contoh yang sangat indah. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria segera mengirimkan kabar kepada Yesus. Mereka berharap Yesus segera datang dan menyembuhkan saudaranya. Namun Yesus tidak langsung datang. Akibatnya Lazarus meninggal dan telah berada di dalam kubur selama 4 hari. Bagi manusia semuanya sudah terlambat, tapi bagi Tuhan itu justru saat yang tepat untuk menyatakan kemuliaannya. Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan Lazarus hidup kembali. Apa yang tampak mustahil bagi manusia menjadi kesaksian yang besar tentang kuasa Allah. Mungkin hari ini ada impian yang terasa mati. Mungkin ada hubungan keluarga yang retak. Mungkin ada usaha gagal atau doa yang belum terjawab. Atau mungkin ada yang sedang menanti buah hati. Belum terjawab semua doa. Membuat kita berpikir semuanya sudah berakhir. Ingatlah, Tuhan yang membangkitkan Lazarus tetap hidup dan berkuasa sampai hari ini. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit baginya. Saudara-saudara yang kekasih, jangan sia-siakan masa penantian. Jadikan masa itu sebagai kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan. Sebab seringkali berkat terbesar bukanlah jawaban doa itu sendiri, melainkan hati kita yang semakin dekat kepada Kristus selama proses menunggu. Karena itu tetaplah berdoa, tetaplah berharap, dan tetaplah percaya Tuhan sedang bekerja bahkan ketika mata kita belum melihat hasilnya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah terlambat. Waktu-Mu selalu sempurna, meskipun seringkali kami tidak memahaminya. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami mudah mengeluh, mudah kecewa dan kehilangan pengharapan ketika jawaban doa belum kami terima. Ajarlah kami tetap percaya, tetap setia, dan tetap menantikan-Mu dengan hati yang penuh iman. Kami percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang luput dari perhatian-Mu. Pada waktunya akan indah sesuai dengan waktu Tuhan. Tolong kami agar selama masa penantian ini kami terus bertumbuh dalam iman, hidup dalam ketaatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, komen, dan share sehingga kita sama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.